别急。醒醒吧，瑶儿！天道真，敌无可兵。什么都做到了。成为神子的第一条件。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa tanpa akhir episode ke-34 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan King Li-Han yang kembali ke masa kecil ketika sedang diserang oleh 7 immortal bertopeng. Terlihat salah satu immortal menggunakan kemampuannya untuk mempengaruhi Yao Er guna menyerang Li-Han menggunakan sebuah pisau. Akan tetapi pada momen ini King Li-Han tidaklah mati, melainkan dia langsung melakukan serangan kepada salah seorang immortal yang mendekat kepadanya. Immortal pertama yang berhasil dibunuh oleh King Li-Han merupakan Zhang Zhenzuan. Selanjutnya immortal bertopeng kedua yang melakukan serangan kepada King Li-Han merupakan Yuan Daozhen. Dengan sekejap King Li-Han berhasil mengembalikan serangan pedang hingga membuat Yuan Daozhen tewas di tempat. Karena King Li-Han bisa melawan ilusi yang dibuat oleh Song Li, maka pada saat itu juga dia langsung berubah kembali menjadi dewasa. Di saat yang sama Song Li tampak kaget karena kekuatan jiwa dari King Li-Han ternyata semakin menguat. Sementara itu Zihai meminta Song Li untuk melihat rune yang ada di tangan King Li-Han karena rune tersebut sangat mirip dengan senjata yang digunakan oleh Song Li untuk membuat sebuah ilusi. Zihai juga memberitahukan setiap kali berhasil melewati tahapan ilusi, maka kekuatan jiwa King Li-Han akan semakin kuat. Dan sepertinya He Yilin tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Song Li. Tuanku pernah bilang orang yang berhasil mengatasi ilusi hanyalah orang yang bisa mengontrol emosinya. Hari ini aku tidak akan membiarkan Li-Han lepas dari ilusi yang sudah dibuat, ucap Song Li sembari memperkuat ilusi di hadapannya. Sementara itu, salah seorang immortal menggunakan mekanisme ajaib untuk menentukan posisi terbaik guna mengalahkan King Li-Han kita. Akan tetapi semua itu tidak berguna karena Li-Han berhasil menghancurkan formasi yang dibuat oleh mekanisme ajaib. Ketika baku hantam sedang berlangsung, Li-Han mengetahui immortal yang sedang berada di hadapannya merupakan Zhou Yixing. Dia juga memperingati kalau He Yilin sudah membunuh Ah Yao, tapi kenapa Zhou Yixing masih menjadi budak dari He Yilin. Kemudian immortal selanjutnya yang mendapatkan serangan dari King Li-Han adalah Fei Su Liyuyan yang berasal dari Menara Minghua. Di saat yang sama seorang immortal menyerang Li-Han menggunakan teknik Wansu Fei Hua. Sontak penggunaan teknik tersebut langsung dikenali oleh Bang MC, di mana menurutnya immortal ini berasal dari sekte Changxian. Ketika sudah berhasil keluar dari alam ilusi, Li-Han akan mengingat kejadian ini dan akan mencari di manakah keberadaan dari sekte Changxian. Dia juga langsung berterima kasih kepada Song Li karena sudah memberikan sebuah ilusi 7 immortal yang pernah menyerang keluarganya dulu. Suara dari Song Li kemudian terdengar di alam ilusi yang membuat 7 immortal kembali hidup serta melakukan serangan-serangan ke arah King Li-Han.
Bahkan di sini Zhongli menggunakan kemampuan ilusinya untuk membuat immortal terlihat seperti Yao Er. Momen ini pun membuat King Li Han berhasil mendapatkan serangan bertubi-tubi dari 7 immortal yang digerakkan oleh Zhongli. Terlihat Zhongli sangat senang dan yakin kalau Li Han tidak akan pernah bisa keluar dari alam ilusi yang sudah dia buat. Bahkan Li Han tidak akan bisa menggunakan kekuatan alam dewa. Akan tetapi si Hai masih terlihat cukup tenang, di mana menurutnya Li Han tidak selemah yang dipikirkan dan pasti akan segera menyelesaikan masalah ini. Benar saja, pada akhirnya King Li Han menggunakan kekuatan full dari alam dewa yang dia miliki untuk membunuh 7 immortal yang dibuat oleh Zhongli. Penggunaan kekuatan alam dewa juga membuat batu spiritual yang digunakan oleh Zhongli menyerap kekuatan tersebut. Dengan penyerapan kekuatan alam dewa, maka Zhongli yakin dia bisa menjadi anak dewa tanpa rekomendasi dari si Hai terlebih dahulu. Sambil memegang batu spiritual, Zhongli juga meminta si Hai untuk menguburkan mayat dari Li Han yang pasti sudah dalam keadaan modar. Akan tetapi tiba-tiba saja King Li Han keluar dari bawah tanah, yang sontak hal ini membuat Zhongli kaget, di mana ternyata King Li Han masihlah hidup. Tanpa berlama-lama, Zhongli langsung menyerap batu spiritual yang sudah menyerap kekuatan alam dewa milik King Li Han. Penyerapan kekuatan alam dewa yang terkumpul di dalam batu spiritual pada akhirnya membuat Zhongli merasakan kekuatan yang luar biasa di dalam tubuhnya. Dia kemudian menggunakan kekuatan alam dewa untuk mengikat si Hai dan juga Li Han menggunakan sebuah rantai merah. Dengan percaya diri, Zhongli mengatakan kalau anak dewa seperti Li Han dan utusan dewa seperti si Hai ternyata berhasil jatuh ke dalam rencananya. Kalau sudah begitu, Zhongli tidak perlu meminta rekomendasi si Hai untuk bertemu dengan Venerable alam dewa atau atasan dari si Hai. Sontak penjelasan Zhongli membuat si Hai kaget karena ternyata Zhongli mengetahui tentang Venerable alam dewa tanpa akhir. Aku tahu lebih banyak daripada yang kau bayangkan. Untuk pertama-tama aku akan membunuh King Li Han terlebih dahulu dan membawa kepalanya kepada Venerable alam dewa untuk berdiskusi sebenarnya siapa yang lebih layak menjadi anak dewa di dunia ini. Akan tetapi dengan cepat King Li Han langsung melepaskan rantai sekaligus mengambil kembali batu spiritual yang berisikan kekuatan alam dewa dari Zhongli. Meskipun Zhongli tidak terima dengan rampasan tersebut, King Li Han langsung menggunakan kemampuannya untuk membuat Zhongli tidak bisa bergerak. Di saat yang sama, Zhongli tidak percaya kalau dia bisa ditekan oleh King Li Han dan merasa tidak terima berada dalam kondisi seperti ini. King Li Han pun kemudian menjelaskan semua perhitungan yang Zhongli lakukan adalah sebuah kesalahan. Terlebih lagi hanya orang yang pergi ke alam dewa saja yang bisa menggunakan kekuatan alam dewa. Selain itu, syarat utama untuk menjadi anak dewa bukanlah tanpa perasaan, melainkan harus mati terlebih dahulu seperti yang pernah dialami oleh King Li Han. Sontak hal ini pun membuat Zhongli kaget dan tidak percaya kalau semua penelitian dari Heilin mengenai alam dewa ternyata salah. Di saat yang sama, King Li Han mendekat ke arah Zhongli sembari berkata, "Kalau kau sangat ingin pergi ke alam dewa, maka aku akan mengantarkanmu ke sana," ucap King Li Han sambil menghancurkan jiwa dari Zhongli. Kematian dari Zhongli yang merupakan Master Pavilion sementara di Pavilion Lu Yinghai ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.